Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Kali ini Bu Atin akan mengajak kalian untuk mengamati percobaan menentukan pH larutan dengan beberapa indikator asam dan basa. Kali ini Bu Atin sudah menyiapkan 3 jenis larutan yang akan kita cek menggunakan 4 indikator asam basa, yaitu MO, MR, BTP, dan PP. Tapi sebelumnya kita coba mengamati trayek perubahan pH dan perubahan warna untuk beberapa indikator yang akan kita gunakan. Berikut adalah tabel beberapa indikator asam basa, yaitu MR dengan perubahan warna merah ke kuning dengan trayek 4,2 sampai 6,2. Kemudian MO atau metil jingga dari merah ke kuning dengan pH 3,1 sampai 4,4. Brom timol biru dari kuning sampai biru pH 6,0 sampai 7,6, dan penol petalin atau PP dari tak warna menjadi merah dengan pH rentangnya 8,3 sampai dengan 10. Jadi ada 4 indikator yang mau kita gunakan untuk mencoba 3 jenis larutan. Oke, yang pertama Bu Atin sudah menyiapkan di sini larutan A dengan beberapa indikator. Yang pertama dengan MO. Larutan A ini kita bagi dalam 4 tabung reaksi gitu ya. Untuk masing-masing kita cek dengan indikator MO yang pertama. Kemudian yang kedua dengan MR atau methyl red. Kemudian yang ketiga dengan indikator BTP, brom timol biru. Kita teteskan, cukup 1-2 tetes saja. Kemudian yang terakhir adalah kita tetesi dengan indikator penol petalin atau PP. Setelah itu kita amati perubahan warnanya. Dengan MO ternyata warnanya adalah kuning ini. Kemudian dengan MR juga kuning. Kemudian dengan BTP kita amati, lihat perubahan warnanya adalah biru. Kemudian yang terakhir dengan penol petalin, di sini tidak ada perubahan warna. Nah, data sudah didapat, kemudian kita catat, lalu kita buat seakan-akan seperti garis bilangan ya. Oke, kita catat tadi dengan metil oranye warnanya kuning, berarti pH-nya lebih dari 4,4. Dengan metil merah warnanya juga kuning, berarti pH-nya lebih dari 6,2. Dengan BTP warnanya biru, pH-nya lebih dari 7,6. Sedangkan dengan PP tak warna, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Nah, dari tabel itu lalu kita cari daerah yang kelewat oleh 4 indikator tersebut. Ternyata di situ dapat disimpulkan bahwa larutan A pH-nya adalah 7,6 sampai 8,3. Nah, sekarang larutan B sama dengan tadi cara kerjanya larutan B kita masukkan ke dalam 4 tabung reaksi. Kemudian masing-masing kita tetesi dengan indikator MO, kemudian dengan indikator MR, kemudian dengan indikator BTP, dan yang terakhir kita tetesi dengan indikator penol petalin atau PP. Sama seperti tadi, kita amati perubahan warnanya. Dengan MO warnanya adalah kuning. Kemudian dengan MR juga warnanya adalah kuning. Lalu di sini kita ambil untuk yang BTP warnanya adalah biru, dan untuk PP warnanya adalah merah. Nah ini, lalu sama seperti tadi, kita buat garis bilangannya. Dari data kita ambil, lalu kita buat garis bilangan sesuai dengan trayek pH yang ada. Dengan MO lebih dari 4,4, dengan MR lebih dari 6,2, dengan BTP lebih dari 7,6, dan dengan penol petalin lebih dari 10, sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pH larutan B itu adalah lebih dari sama dengan 10 atau larutannya bersifat basa gitu ya. Lalu kita coba dengan larutan yang ketiga atau larutan C di sini. Sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Larutan C ini masing-masing kita akan tetesi dengan MO, kemudian dengan MR, kemudian dengan BTP, dan yang terakhir dengan PP atau penol petalin. Kita amati perubahan warnanya yang ada.
Dengan MO warnanya merah, dengan MR juga warnanya merah, kemudian dengan BTB warnanya kuning, dan dengan PP tak warna. Nah, lalu kita seperti tadi buat tabelnya, buat garis bilangannya. Dengan metil oren kurang dari 3,1, dengan metil merah kurang dari 4,2, dengan bromtimol biru kurang dari 6,0, dan dengan fenol phthalin kurang dari 8,3, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa larutan C ini berdasarkan 4 indikator, maka pH larutan C itu kurang dari 3,1 atau masuk ke dalam kategori asam. Nah, kalian bisa mencoba dengan larutan-larutan yang lain ya, atau larutan yang ada di sekitar kalian. Nah, ini hasil akhirnya tadi. Larutan A, kemudian larutan B, kemudian larutan C. Nah, warna-warna inilah yang nanti menunjukkan perubahan karakter atau trayek pH-nya masing-masing. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.